Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, di minggu pertama bulan Juli ini kita percaya, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Sebagaimana kata worship leader tadi, setengah tahun 2023 sudah kita lewati, setengah tahun berikutnya Tuhan juga memberkati kita. Dan firman Tuhan kepada kita mengawali bulan ini, pengurapan Roh Kudus bagi orang percaya, supaya kita semua mengalaminya. Haleluya. Memang dalam perjanjian lama hanya orang-orang khususlah yang dapat menerima pengurapan, yaitu mereka yang melayani sebagai imam, yang diangkat menjadi raja atau diangkat menjadi nabi. Tetapi dalam perjanjian baru, pengurapan itu diberikan kepada orang percaya yang sudah menjadi milik Yesus dan sudah memiliki Yesus. Milik Yesus dan sudah memiliki Yesus. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, bagimulah pengurapan itu. Haleluya. Nah, kita baca dulu 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Suara apa kira-kira agak di tolong ya. Nah, di sini dikatakan di dalam Yesus Allah telah mengurapi saya dan saudara. Saudaraku, inilah salah satu yang membedakan orang yang percaya dengan orang yang belum percaya, yaitu pengurapan. Apa yang membedakan saudara dengan orang yang belum percaya? Pengurapan. Sebagai pengikut Kristus, sepatutnya lah pengurapan ini bukan lagi sesuatu yang asing di telinga kita. Saudaraku, itu menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman keseharian kita mengiring Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya lah pengurapan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Kita lihat dulu apa manfaat pengurapan pada masa Daud perjanjian lama dan apa hubungannya dengan kita sekarang ini. Nanti kita lihat. Kita baca dulu Mazmur 89 ayat 21 sampai 30. Yang dimulai dengan aku telah mendapat Daud 1, 2, 3. Hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Semua saudara? Kita bergantian ya. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan melindasnya. Aku akan kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku juga akan mengangkat dia menjadi atas suluk, menjadi mati di antara kerajaan bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Sama-sama, aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Nah, apa yang Tuhan maksudkan dengan aku telah mendapat Daud hambaku dan hubungannya dengan kita? Saudaraku, Tuhan telah mendapat kita. Tuhan sudah menemukan kita. Tadinya kita semua terhilang oleh dosa nenek moyang kita. Bahkan kita Yesaya berkata kita tersesat
tetapi Tuhan menemukan kita. Ingatkah saudara lagu sangat besar anugerahmu? Kita nyanyikan bersama-sama. Yang beri aku selamat, ku telah hilang, Tuhan dapat buta sekarang. Haleluya. Tuhan sudah menemukan saya dan saudara. Ketika Tuhan menemukan kita, Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Setelah menemukan kita, Dia mengurapi kita dengan minyaknya yang kudus yang kita baca tadi. Dalam perjanjian baru, pengurapan tidak lagi dilambangkan dengan pencurahan minyak. Namun, pengurapan ditandai dengan turunnya Roh Kudus ke dalam diri setiap orang yang percaya. Haleluya. Jadi kalaupun misalnya tidak dituangi minyak di kepala kita, itu memang masa perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, saat Roh Kudus memenuhkan kita, Dia mengurapi kita. Jadi bagaimana Daud menerima manfaat pengurapan itu? Demikian juga bagi kita orang percaya sekarang ini. Walau mungkin wadahnya itu beda. Kalau dulu minyak, sekarang roh. Tetapi manfaatnya sangat-sangat sama. Amin, saudaraku. Dikatakan yang pertama, pengurapan itu memberi kekuatan. Ayat 22 tadi dikatakan, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Haleluya. Setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, setiap kita memuji, setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kita yang memberi kekuatan kepada kita. Maka kenapa kita datang beribadah gak langsung dengar firman saja, tapi kita diajak dulu memuji menyembah Tuhan. Karena saat kita memuji menyembah Tuhan, pengurapan itu turun memberi kekuatan. Katakan kiri kanan, jangan terlambat kalau ibadah, supaya sempat memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika Daud kehilangan kekuatan karena banyaknya pergumulan hidupnya, dia menerima kekuatan ilahi yang berasal dari Tuhan. Dikatakan, lenganku meneguhkan dia. Mungkin saat ini saudara lemah oleh berbagai masalah, tetapi saat saudara datang beribadah, saat saudara datang memuji menyembah Tuhan, saat saudara menerima firman Tuhan, pengurapan Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara. Tepuk-tepuk dulu bahu kiri kanannya, kuat saudaraku oleh pengurapan Tuhan. Haleluya. Jadi pengurapan itu memberi saudara kekuatan. Apapun yang membuat saudara lemah dari dunia ini, kalau saudara suka di hadirat Tuhan, saudara suka memuji menyembah Tuhan, saudara beroleh kekuatan. Yang kuat dalam Tuhan katakan saya. Manfaat kedua, pengurapan membuat musuh tidak menyentuh saudara. Bahkan pengurapan itu menghancurkan musuh kita, yaitu iblis. Dikatakan tadi ayat 23-24, musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ini perjanjian lama ya. Jangan doakan orang yang membenci saudara terbunuh, amen. Saudaraku, dalam terjemahan lain dituliskan, musuh tidak akan mengalahkannya dan orang fasik tidak akan menguasai
menguasainya. Dengan pengurapan Tuhan, musuh tidak bisa menyentuh saudara. Amin. Siapa musuh saudara? Iblis. Iblis tidak dapat mengalahkan saudara. Bahkan rancangan-rancangan jahat dari orang lain yang mungkin dia diperalat oleh iblis tidak dapat menyentuh saudara. Amin. Orang-orang yang mencoba curang terhadap saudara tidak akan berhasil. Pengurapan itu melindungi saya dan saudara dan memberi keamanan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi rindukan pengurapan itu. Pengurapan itu bukan hanya saat melayani di gereja, di lingkungan kemana saudara pergi perlu pengurapan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kuasa yang ada di dalam saya dan saudara itu lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus adalah kuasa yang ada di dalam saya dan saudara. Amin. Pengurapan itu ada di dalam saya dan saudara. Maka roh jahat tidak dapat mengalahkan saudara. Sakit penyakit tidak dapat menguasai saudara. Kemiskinan tidak menguasai saudara. Haleluya. Iblis tidak suka dengan Yesus sejak dulu ya. Bahkan iblis membenci Yesus. Tetapi Yesus menghancurkannya dan seluruh prajurit iblis itu dihancurkan oleh Tuhan. Amin. Semua musuh-musuh kita, besar, kecil, iblis dan ante-antenya akan dihancurkan oleh pengurapan yang ada pada saudara. Jangan saudara yang hancur. Katakan kiri kananmu, jangan engkau yang hancur saudara. Hancurkan iblis itu, amin. Bahkan Alkitab mencatat pengurapan itu menghancurkan setiap belenggu. Apa yang membelenggu saudara? Apa yang membelenggu keluarga saudara? Apa yang membelenggu rumah tangga saudara? Pertengkarankah? Kebenciankah? Sakit hatikah? Apa yang membelenggu? Yesaya 10:27a berkata, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Amin. Setiap belenggu, setiap ikatan, setiap serangan iblis akan dihancurkan. Pengurapan menghancurkan musuh kita dan membebaskan kita dari belenggu itu dan memerdekakan saya dan saudara. Itu yang kedua, miliki itu. Kita gak sekedar hanya orang Kristen, kita gak sekedar hanya orang bergereja, tapi miliki pengurapan itu. Yang ketiga, pengurapan meneguhkan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan yang 25 tadi, oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Ini berbicara tentang otoritas. Pengurapan itu membuat kita memiliki otoritas. Otoritas atas kuasa kegelapan, sehingga dia tidak mengalahkanmu. Haleluya. Otoritas dalam pekerjaan saudara, sehingga saudara bisa mengatur pekerjaan saudara dengan baik. Otoritas dalam bisnis saudara, sehingga saudara bisa mengaturnya dengan baik, bukan dia yang mengaturmu. Otoritas dalam studimu, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, sehingga kau tidak stres dengan apapun itu. Inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, amin. Dan oleh sebab otoritas inilah kita akan mengalami hal-hal yang supranatural, yang menurut pikiran manusia gak mampu, gak bisa. Tetapi kalau ada pengurapan ini, kita bisa mengalami hal-hal yang supranatural. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya, pengurapan mempengaruhi orang lain dan menempatkan kita di tempat-tempat terhormat. Ayat 28 dikatakan, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Perhatikan, Daud bukan anak sulung, tapi Tuhan mengangkat dia menjadi anak sulung. Apa maksudnya? Daud bukanlah anak sulung, dia memiliki banyak saudara. Tetapi Tuhan berkata, meskipun engkau adalah bukan anak sulung, engkau anak ke-8,
dengan anak-anak yang lain. Saya dan saudara yang diurapi Roh Kudus mendapatkan bagian yang terbaik, mendapatkan berkat terbaik dibandingkan yang tidak percaya. Dalam kehidupan Daud, ketika pengurapan itu turun atasnya, dia tidak bersikap seperti kakak-kakaknya. Apa rupanya sifat kakak-kakaknya? Ketika Goliat di depan mata kakak-kakaknya takut, bersembunyi. Tetapi Daud yang sudah diangkat anak sulung, apa yang terjadi? Dia hadapi musuh itu dan dia kalahkan. Daud memiliki pengaruh, otoritas. Ketika kita memiliki pengurapan, kita dapat mempengaruhi orang, tanda kutip ya, untuk kepentingan kerajaan sorga. Untuk apa saudaraku? Kepentingan kerajaan sorga. Bukan kita yang terpengaruh dengan kerajaan kegelapan, tetapi kita yang mempengaruhi. Tidak hanya itu, kita akan mendapat berkat anak sulung, bahkan kita memiliki otoritas di atas yang lain. Nah, kalau saudara berada di lingkungan, misalnya saudara nongkronglah dengan orang-orang yang belum percaya, karena mungkin itu teman bisnis saudara, tetangga saudara, STM saudara, STM marga kah, STM lingkungan kah, dia bicara hal-hal yang negatif, dia bicara hal-hal yang kotor. Bukan itu yang mempengaruhimu, tetapi karena engkau ada dalam pengurapan, engkau bisa mempengaruhi mereka untuk kerajaan sorga. Haleluya. Untuk itu pengurapan itu. Jangan kalah oleh perkara-perkara duniawi. Engkau harus mengalahkan perkara-perkara duniawi. Selanjutnya, pengurapan membuat kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Ayat 29 tadi dikatakan, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ketika Tuhan berkata demikian, itu artinya kita pun harus menjaga kasih kita untuk Tuhan. Kita pun harus mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Banyak orang akan kehilangan kasih karena pergumulan hidup. Banyak orang akan kehilangan kasih mula-mula karena persoalan hidup. Saya dan saudara, pastikan kasihmu tetap kuat kepada Tuhan. Apa tandanya? Tetap bergairah untuk Tuhan. Haleluya. Tetap peduli pada orang yang belum mengenal Yesus. Tetap peduli pada orang yang belum bertobat. Itu tanda kasih tidak hilang. Inilah yang Tuhan maksudkan. Tuhan terus menjaga kasih-Nya untuk kita. Bahkan Yeremia 31 ayat 3 berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku mengasihimu selama-lamanya. Kalau Tuhan pun sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk selama-lamanya, mari kita semua jangan ada yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Haleluya saudaraku. Daud mengerti bahwa dia memiliki perjanjian dengan Tuhan. Begitu juga seharusnya kita dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, perjanjian Tuhan dengan Daud itu tadi, aku mengasihimu. Tandanya diurapi dia dengan minyak kudus. Saudaraku, dalam perjanjian baru, Yesus membuat perjanjian dengan kita, yaitu dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dan saudaraku, menuliskan perjanjian yang baru. Dikatakan tadi kita baca di awal, memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Itulah sebabnya setiap kali kita memakan tubuh Yesus dan minum darah Yesus melalui perjamuan kudus, jangan anggap itu mainan.
Apa saudaraku? Jangan anggap itu mainan. Saudaraku, itu lambang perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus tercurah untuk kita. Itu adalah pernyataan bahwa saya dan saudara milik Tuhan. Dengan kita menerima darahnya, dia berkata, kamu milikku, kamu pilihanku. Dan materai pengurapan itu oleh kuasa Roh Kudus diteguhkan lagi. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita benar-benar menerima kuasa yang sesungguhnya. Haleluya saudaraku. Inilah bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Nanti waktu perjamuan kudus, itu bukan magic ya, bukan. Ya, tapi itu lambang. Haleluya. Maka dikatakan terima dengan iman. Tahukah saudara? Dikatakan dalam 1 Korintus itu, ada orang yang menerimanya justru kutuk yang datang. Kenapa? Karena dipermainkan. Tidak dengan iman. Kalau saya dan saudara dengan iman menerimanya, itu akan menjadi berkah. Haleluya. Saudaraku, selanjutnya pengurapan menarik suasana sorga ke bumi. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga turunlah. Kami berdoa padamu. Suasana sorga turunlah. Saudara bisa menyanyi di rumah saudara. Kalau misalnya ada sedikit pertengkaran atau ada sedikit hal-hal yang tidak baik, ada penyakit datang, suasana surga turunlah. Suami istri menyanyi, pastilah suasana surga turun. Haleluya. Ayat 30 berkata, aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Tahta seumur langit berbicara tentang pengurapan yang tidak ada habisnya. Artinya pengurapan itu membuat kita menikmati kepenuhan Tuhan, menikmati suasana sorga sampai ke anak cucu kita menikmatinya. Itulah suasana sorga. Haleluya. Karena itu betapa pentingnya kita terus-menerus menantikan dan meminta pengurapan Tuhan itu turun dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kapan saudaraku? Karena selalu baru tiap hari. Jangan pakai pengurapan tahun lalu dalam hidup saudara. Setiap hari minta, amin. Supaya Mazmur 89 ini, janji dalam Mazmur 89 ini benar-benar terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Saya rindu ini bukan hanya sekedar dikhotbahkan, tapi dihidupi. Haleluya. Cara bagaimana caranya menerimanya? Oke lah, kita semua sudah menerima Roh Kudus dulu. Tetapi mungkin di pertengahan jalan mengikut Tuhan, rasa-rasanya kering. Saudaraku, tetapi penuh Roh Kudus ini, dipimpin Roh Kudus ini harus terus-menerus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Apa saudaraku? Katakan kiri kanan saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu mungkin berkata, udah kok. Tapi di mana urapan itu? Haleluya. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Sama-sama Kisah Para Rasul 10 ayat 38. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Itu Yesus waktu selagi manusia. Dia 100% manusia pada saat itu. Dan Allah
melalui saudara. Amin. Haleluya. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus dan lakukan perintahnya. Amin. Yesus itu selagi di bumi, dia melakukan perintah Bapa dengan pengurapan itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri. Karena kekuatan kita terbatas. Kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Hidup kita perlu di recharge kembali. Handphone saudara perlu di-charger nggak? Kalau nggak di-charger apa yang terjadi? Mati, nggak bisa ngapa-ngapain walau canggih handphone. Begitu juga kekristenan saya dan saudara. Walau nama gerejamu canggih, ada dikatakan gereja langsung ke surga. Apa kependekannya itu? GLS, gereja langsung ke surga. Apapun namanya, kalau tidak dicas tiap hari dengan kepenuhan Roh Kudus, nanti kata orang Belanda. Apa artinya? Gak ada apa-apanya. Dikalahkan iblis. Marah kau kata iblis, marah. Benci kau kata iblis, benci. Mencuri kau kata iblis, mencuri. Membegal kau kata iblis, membegal. Walaupun namanya Johannes. Itu kalau tidak ada Roh Kudus di dalamnya, tidak dicas dia. Itu sebabnya kita butuh tiap-tiap hari dipenuhi Roh Kudus dan diisi dengan firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Itu cara menerimanya, penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, bayar harganya dengan ketekunan melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita baca perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 25, di situ dituliskan 5 gadis bijak dengan 5 gadis bodoh. Dikatakan bodoh, dia tidak mempersiapkan minyak yang memadai. Gak cukup, itulah maksudnya. Dan minyak di sini berbicara tentang iman yang sejati, yaitu ketekunan melakukan kebenaran sampai ia datang. Dan melambangkan kehadiran Roh Kudus yang terus menerus dalam hidup kita. Nah, saya katakan tadi, gak cukup kita andalkan kepenuhan Roh Kudus bertahun-tahun lalu. Kita harus minta urapan baru setiap hari. Maka jangan heran kalau dikatakan lakukan saat teduh tiap pagi, karena memang tiap hari kita butuh pengurapan baru. Jangan andalkan doa yang lalu, jangan andalkan air mata yang lalu. Walaupun memang Kitab Wahyu berkata dia menampung setiap air mata kita, tapi untuk pengurapan yang selalu baru tiap hari kita juga harus meminta. Mazmur 92 ayat 11b berkata, aku diurapi dengan minyak baru. Tuhan selalu mau mengurapi kita dengan minyak yang baru, tetapi untuk mendapatkannya perlu bayar harga. Apa saudaraku? Ada harga yang harus dibayar, bukan dengan emas, bukan dengan uang, tetapi dengan ketekunan. Jangan mudah menyerah. Kalau tidak bertekun, maka kesempatan bisa hilang. Tadinya mau masuk, gak jadi karena gak bertekun. Jadi harga yang harus dibayar untuk menerima pengurapan itu adalah bertekun melakukan kebenaran. Haleluya. Di akhir dari perumpamaan itu kita bisa lihat dikatakan bahwa perjamuan itu ditutup, tidak ada lagi kesempatan. Perhatikan, kalau Tuhan yang membuka, siapapun gak bisa menutupnya. Sebaliknya, bila Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Nah sekarang
sebaik-baiknya sebelum pintu itu ditutup. Nah, untuk sekarang ini pintu apakah maksudnya? Saudaraku, pertama yang masih terbuka sekarang pintu pertobatan. Belum terlambat sekarang, amin. Kita baca dulu 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Masih sabar kira-kira 10 menit lagi? Amin. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Sama-sama. 1 2 3. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Lihat ini, saudaraku, kita yang mau pengurapan itu tiap hari, mari bayar harga, menuntun orang untuk bertobat dengan ketekunan. Haleluya. Karena masih ada kesempatan. Dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Secara pikiran udah suka melawan, mau ditolak aja ya. Betul? Betul? Ke neraka aja lah, kau mungkin kau diciptakan untuk neraka. Bisa saja kita begitu. Tetapi di sini dikatakan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi para leader, kalau ada anggotamu suka melawan, jangan menyerah. Bayar harga. Tuntun dia dengan lemah lembut. Haleluya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Mungkin kalau dia nggak bertobat nggak bisa juga. Tetapi tuntunlah dengan lemah lembut, tekun, sabar, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Ini yang kita tunggu dari orang-orang seperti itu. Haleluya. Mau diurapi? Mau diurapi? Mau berkat-berkat pengurapan tadi? Tuntun orang bertobat. Haleluya. Bilang kiri kanannya, ayo kita tuntun orang bertobat. Jangan suka orang jatuh. Jangan kita merasa kudus sendiri. Kalau ada orang tidak seperti kita mengenal Tuhan itu, terbeban kita, itulah urapan itu. Untuk itulah urapan itu. Urapan itu diberikan bukan untuk egois. Pokoknya aku bisa menikmati berkat surga itu. Enggak. Lihat Yesus tadi berkeliling. Haleluya. Dia sembuhkan orang sakit. Dia tolong orang miskin. Untuk itulah kita diurapi. Amin, saudaraku. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Banyak orang diikat oleh iblis sekarang ini. Tapi saya dan saudara, gereja yang diurapi harus menuntun mereka kepada pertobatan. Pintu apa lagi yang masih terbuka? Pintu keselamatan. Dikatakan 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jangan permainkan kesabaran Tuhan. Haleluya. Jangan permainkan kesabaran Tuhan. Kenapa kita berdosa tetapi masih kita alami penyertaan Tuhan? Tuhan memberi kesempatan. Oh, lepas 1 hari ini dah, lalu lupa bersyukur. Kalau masih diberi sekarang nafas kehidupan, itu kesempatan untuk bertobat. Itu kesempatan untuk beroleh selamat. Jangan permainkan, amin. Masih terbuka pintu itu sekarang. Pintu apa lagi yang terbuka? Pintu pelayanan. Dikatakan 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku, ini Paulus berkata, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Apa maksudnya bagi kita? Kalau kita rindu untuk melayani, Tuhan pasti buka kesempatan.
Jiwa mana yang membutuhkan? Daerah mana yang perlu kudatangi? Keluarga mana yang perlu kulayani? Tetapi jangan saudara merasa tidak ada tantangan. Saudaraku, jangan undur dengan tantangan. Seperti Paulus, meskipun banyak penentang, bayar harga menghadapi tantangan, jangan mudah menyerah. Kocak dari kalian saudara, jangan mudah menyerah. Haleluya. Sudah pasti ada penentang-penentang. Paulus yang langsung ketemu Tuhan saja pun ditentang, apalagilah saya dan saudara. Dan kalau ada penentang, jangan menyerah. Haleluya. Satu lagi, masih terbuka pintu kebaikan. Galatia 6 ayat 10. Sama-sama kita baca 2 ayat terakhir ini ya. Galatia 6 ayat 10. Dapat? 1, 2, 3. Karena itu selalu masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan dengan kerelaan hati, dan itu sangat berkenan bagi Tuhan. Itulah pintu-pintu yang masih terbuka sekarang ini, dan akan ada saatnya itu ditutup. Dengan perumpamaan ini, Tuhan menjawab kelima gadis bodoh itu dengan perkataan, karena mereka datang sudah ditutup pintu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Padahal tadinya ada minyak loh, hanya tidak cukup, tidak memadai. Tetapi ketika mereka pergi, nggak ada lagi kesempatan, dan datang, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Perhatikan, banyak orang mengaku mengenal Tuhan, tetapi yang terpenting adalah apakah kita dikenal oleh Tuhan. Tanya dulu kiri kananmu, dikenal Tuhan ya kau? Haleluya. Saudaraku, siapakah yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah yang mengasihi Dia. 1 Korintus 8 ayat 3 berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Angkat tanganmu, aku mengasihimu Tuhan. Haleluya. Itulah yang dikenal Tuhan. Dan apakah tanda orang mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 kita baca. Yohanes 14 ayat 15. Jadi nggak cukup hanya aku mengasihimu Tuhan, tapi Yohanes 14 ayat 15 katanya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Susah Tuhan, sulit kali melakukannya Tuhan. Maka diberikan pengurapan. Haleluya. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Aku mengasihimu Tuhan, lalu kita berdoa, urapi aku Tuhan. Aku mau melayani keluargaku si Anu itu. Aku mau bicara kepada si Anu itu, kuliah dia hidupnya sudah tidak benar Tuhan. Itulah yang dikenal oleh Tuhan, yang mengasihi Dia dan yang mau melakukan sebagian perintahnya, menuruti walau gak masuk akal. Dan tahukah saudara, saat terakhir Yesus sebelum naik ke surga, apa perintahnya? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, dan ketahuilah itu perintah terakhirnya. Itulah yang disebut amanat. Itu harus kita lakukan sampai nanti kita diangkat ke surga. Maka jangan merasa bosan dengan perkataan menginjil, membaptis,
mengajar, memuridkan. Itulah tugas kita gereja. Amen. Makanya kami ngotot, ayo belajar firman supaya jadi murid. Perintah itu tidak dikatakan jadikan semua bangsa orang Kristen, enggak. Jadikan semua bangsa muridku. Karena enggak semua orang Kristen jadi murid. Kita lihatlah kekristenan di dunia ini. Ada juga yang memberkati LGBT. Itu bukan kehendak Tuhan. Murid melakukan kehendak Tuhan, menjadi seperti Yesus. Dan untuk melaksanakan perintah ini, kembali harus dalam pengurapan Tuhan. Amen. Pengurapan itulah yang membuat kehidupan kekristenan kita penuh kuasa. Amen. Katakan, saya orang Kristen yang penuh kuasa. Saya diurapi Tuhan melakukan amanat agung. Haleluya. Adakah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini? Semua kita diurapi, amin. Kita orang tua perlu pengurapan mendidik anak kita supaya dia tidak suka melawan. Dan kalau dia melawan, jangan menyerah. Tuntun dia dengan lemah lembut sampai dia bertobat. Jangan katakan, kuserahkanlah kau ke panti asuhan. Siapa suruh kau lahirkan? Kira-kira gitu. Kenapa kau buat ke panti asuhan? Haleluya. Kuserahkanlah kau siap ke sianu. Udahlah, ambil bapakmu, ambil mamamu. Perlu pengurapan mendidik anak. Amin. Haleluya, saudaraku. Sabar. Dengan lemah lembut menuntun mereka yang suka melawan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Para leader perlu pengurapan. Haleluya. Tim pujian penyembahan pemusik perlu pengurapan. Ibu-ibu yang masak di dapur perlu pengurapan. Haleluya. Anak-anak sekolah perlu pengurapan. Sehingga saat belajar otak cerdas, enggak goblok, enggak pikun, enggak blank. Handphone bisa membuat otakmu blank. Itu sebabnya perlu pengurapan. Urapi aku Tuhan setiap kali aku belajar. Matematika sulit, oh tetapi dalam pengurapan easy. Apa itu easy? Gampang. Bahasa Inggris sulit, tetapi dalam pengurapan easy. Haleluya. Haleluya. Bukan berarti nggak belajar. Oh, urapi aku Tuhan, lalu nggak belajar, nggak datang, nggak bisa. Saat belajar itulah dituntun, dipimpin. Amin. Anak-anak muda yang sekolah, mahasiswa perlu pengurapan menghadapi dosen. Buat judul ganti, buat judul ganti sampai 10 kali ganti. Perlu pengurapan. Urapi aku saat ketemu dosen Tuhan, saat ketemu pembimbingku Tuhan. Sekali ku ajukan langsung lulus. Amin. Tapi persiapkan yang terbaik. Be your the best. Lakukan yang terbaik. Jangan lakukan asal-asal lalu minta urapan. Tidak bisa. Lakukan yang terbaik, minta urapan, kasih karunia Tuhan bekerja. Haleluya, saudaraku. Di segala aspek hidup kita, yang jualan minta urapan. Amin. Walaupun yang kita jual adalah ikan asin. Amin. Walaupun yang kita jual adalah mie goma, minta urapan di situ. Tuhan kirimkan pembeli-pembeli. Amin. Yang punya kedai, Tuhan kirimkan pembeli-pembeli. Urapi kedaiku ini Tuhan. Kuasamu ada di sini Tuhan. Kan pengurapan yang membuat kita berbeda. Haleluya. Yang naik sepeda motor siang malam minta diurapi Roh Kudus, sehingga pembegal tidak berani membegalmu. Amin. Kesadisan dunia ini tidak membuat menjadi korban. Haleluya. Tiap pagi berdoa, aku
tidak jadi korban kecelakaan. Aku tidak jadi korban pembegal. Aku tidak jadi korban perampokan. Karena pengurapan Tuhan ada padaku. Haleluya. Minta, amin. Berdoa dengan Roh Kudus dan mau bayar harga. Bukan ongkang kaki diurapi. Mau bayar harga. Tekun melakukan kebenaran. Walau sudah didoakan belum dapat, tekun berdoa lagi. Amin. Makanya dikatakan tiap hari, selalu baru tiap hari. Besar kasih setia Tuhan. Kadang kita bingung, semalam udah kudoakan, sekarang kudoakan lagi. Memang harus selalu baru. Jangan jemu-jemu berdoa, itulah maksud Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, bukan